Hai, jumpa lagi dengan Ibu Ratna di dalam pembelajaran PLBJ. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran berjalan lancar dan bermanfaat. Dan jangan lupa terapkan 5M. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. 3. Menjaga jarak. 4. Menjauhi kerumunan. Dan 5. Membatasi mobilitas di dalam kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat mengetahui tentang lagu kicir-kicir. Peserta didik dapat mengetahui makna lagu kicir-kicir. Peserta didik dapat mengenal musik pengiring lagu kicir-kicir. Serta peserta didik dapat menyanyikan lagu kicir-kicir dengan benar. Nah, kita mulai pembelajarannya ya. Lagu kicir-kicir. Siapa yang pernah mendengar lagu kicir-kicir? Ya, bagi anak-anak yang tinggal di Jakarta, pasti pernah mendengarkan lagu tersebut. Lagu kicir-kicir adalah lagu dari daerah Jakarta yang biasanya diiringi oleh orkes tanjidor. Nah, lagu kicir-kicir ini muncul dari tradisi pantun Nusantara, terutama pantun Melayu dan syair. Nah, ini adalah diiringi tarian Betawi yang diiringi dengan lagu kicir-kicir ya, musiknya tanjidoran. Mereka berdua sedang menari. Tentunya menari tarian Betawi. Ayo menyimak. Bel tanda masuk berbunyi. Husni dan Didu, Maryam dan Zainab bergegas masuk kelas. Mereka duduk berdekatan. Sehabis istirahat, ibu guru kelas 3 akan memberikan pelajaran tentang lagu daerah. Nap, lagu apa yang akan kita pelajari nanti ya? Tanya Husni kepada Zainab. Pastinya lagu daerah dari Betawi, jawab Zainab. Lagu Betawi yang akan dipelajari adalah lagu kicir-kicir. Coba kamu lihat buku saya nih Husni, kata Maryam kepada Husni. Ia membuka buku dan menunjukkannya kepada teman-temannya. Iya, lagu kicir-kicir, sahut Maryam. Lagu itu sudah pernah saya dengar, Nap, jawab Didu. Tak lama kemudian Bu Guru memulai pembelajaran. Anak-anak duduk dengan tenang menunggu pelajaran dimulai. Bu Guru tersenyum dan mulai membuka pelajaran. Anak-anak, siapa yang belum pernah mendengar lagu kicir-kicir? Tanya Bu Guru. Bagaimana dengan kamu, Maryam? Tanya Bu Guru lebih lanjut. Saya sudah pernah mendengar lagu kicir-kicir waktu ada acara di Anjungan DKI Jakarta. Saat itu sedang acara Lebaran Betawi di Taman Mini Indonesia Indah. Saya dengar lagu itu, Bu, jawab Maryam. Ya, bagus. Ternyata Maryam sudah pernah menonton pertunjukannya. Terlebih lagi bagi kita yang tinggal di Jakarta, pada setiap tahunnya lagu ini selalu didendangkan dalam acara ulang tahun kota Jakarta oleh artis-artis ibu kota, kata Bu Guru. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari lagu daerah Betawi yaitu kicir-kicir. Terang Bu Guru. Hari ini akan mempelajari lagu kicir-kicir. Anak-anak kelas 3 sudah siap memperhatikan penjelasan Bu Guru. Bu Guru menjelaskan dengan tenang dan runtut. Sesekali anak-anak mengangkat tangan untuk bertanya. Bu Guru dengan sabar memperhatikan muridnya satu persatu. Mari kita ikuti penjelasan dari Bu Guru mengenai lagu kicir-kicir berikut. Setiap daerah memiliki lagu daerah. Masing-masing lagu daerah berbeda antara daerah satu dengan daerah lain. Demikian juga Provinsi DKI Jakarta. Provinsi DKI Jakarta banyak memiliki lagu daerah, antara lain lagu kicir-kicir. Pernahkah kalian mendengar lagu kicir-kicir? Coba nyanyikan. Jika belum dapat menyanyikan, mintalah kepada bapak atau ibu guru untuk mengajari kalian. Ini ada
Syair lagu Kicir-Kicir berserta ada notnya ya. Nah, ini tidak diketahui pengarangnya. Do sama dengan ketukannya 4/4 sedang ya. Perhatikan teks lagu Kicir-Kicir berikut. Ini ya, nyanyikan bersama dengan teman-temanmu dengan bimbingan guru. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada tara. Bilalah kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuan paling ternama. Siapa saja ya Tuan rajin bekerja, pastilah menjadi warga berguna. Nah, kira-kira seperti itu ya. Mohon maaf ya jika Bu Ratna suaranya tidak bagus, tidak merdu ya. Kalian bisa mempelajari lagi berdasarkan not-not dan ketukannya ya. Menyimak unsur-unsur lagu Kicir-Kicir. Nada dasar lagu Kicir-Kicir do sama dengan D ya. Lagu Kicir-Kicir memiliki tanda birama 4/4. Artinya satu birama terdiri dari 4 ketuk dan setiap ketuk bernilai 1/4. Jika satu bar terdapat dari 4 not, maka nilainya 1/8. Bertempo sedang artinya tidak cepat, tidak pelan. Not tertinggi adalah La. Dan not terendah adalah La, ada titik di bawah ya, angka 6 La itu dilambangkannya. Lagu Kicir-Kicir berupa pantun. Pada lirik pertama dan kedua di setiap bait lagu Kicir-Kicir berisi sampiran. Dan 2 lirik selanjutnya terdapat isi. Hal inilah yang menandakan bahwa lagu Kicir-Kicir merupakan pengembangan dari bentuk pantun dan syair. Perhatikan lirik lagu Kicir-Kicir berikut ini. Nah, lihat ada bacaannya ya. Kicir-kicir, ini lagunya. Lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Burung dara, burung merpati, terbang tinggi ya Tuan tiada tara. Bilalah kita ya Tuan suka menyanyi, badanlah sehat ya Tuan hati gembira. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuan paling ternama. Siapa saya ya Tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna. Nah, itulah syair dari Kicir-Kicir. Kalian perhatikan coba yang paling atas tuh Kicir-Kicir, ini lagunya, lagu lama ya Tuan dari Jakarta. Itu berupa sampiran. Isinya adalah isinya bait ke-3 dan 4. Saya menyanyi ya Tuan memang sengaja untuk menghibur hati nan duka. Itu namanya isinya ya. Nah, di bait kedua, burung dara, burung merpati, terbang cepat ya Tuan tiada tara, itu sampiran. Isinya adalah bilalah kita ya Tuan suka menyanyi, badan sehat ya Tuan hati gembira. Nah, isi lagu nyanyiannya adalah di bait 3 dan 4. Coba sekarang kalian lihat di bait ke-3. Baris keberapa itu? Baris ke-1 dan ke-2 berupa sampiran. Buah mangga enak rasanya, si mana lagi ya Tuan paling ternama, itu sampiran. Baris ke-3 dan 4. Siapa saya ya Tuan rajin bekerja, pasti menjadi warga berguna, itu adalah isinya ya. Nah, kita isi lagu Kicir-Kicir. Apa yang dapat kamu simpulkan setelah memperhatikan lagu Kicir-Kicir? Lagu ini berisi pesan agar kita bersikap baik dan terpuji. Sikap terpuji yang baik yang wajib kita teladani adalah tidak bersedih hati meskipun sedang tertimpa musibah. Caranya dengan suka menyanyi, dengan menyanyi maka hati
selalu gembira. Sikap terpuji lainnya adalah giat dalam bekerja. Jika kita giat bekerja, maka akan menghasilkan sesuatu yang terbaik ya. Syair lagu Kicir-Kicir merupakan sebuah pantun. Pantun terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua merupakan sampiran, sedangkan baris ketiga dan 4 merupakan isi. Setiap baris terdiri dari 8 atau 12 kata ya. Jadi rimanya ABAB. Rima adalah bunyi akhir dari setiap kalimat ya. Rima ya, ingat tuh, rima adalah bunyi akhir dari setiap kalimat ya. Simaklah contoh pantun yang terletak bercetak tebal di bawah ini. Tentukan mana yang berupa sampiran dan isi pantun. Lihat nih. Rasa sayangi, rasa sayang-sayangi. Hei, lihat nona jauh, rasa sayang-sayangi. Jalan-jalan di tepi pantai, diterangi sampai lampu pijar. Kalau kamu ingin pandai, maka harus rajin belajar. Nah itu yang dicetak tebal merupakan apa? Ya, syairnya itu ya. Yang pertama, iya, sampiran, jalan-jalan di tepi pantai, diterangi sama lampu pijar. Nah, kalau kamu ingin pandai, maka harus rajin belajar. Nah, baris ketiga dan keempat adalah isinya ya. Rasa sayang, hei, rasa sayang, sayangi. Hei, lihat nona jauh, rasa sayang, sayangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Nah, sama. Baris pertama dan kedua sampiran, 3 dan 4 adalah isi. Kalian perhatikan ya. Nih yang yang bait kedua. Yang jalan-jalan di tepi pantai, belakangnya huruf ikan. Diterangi sama lampu pijar, belakangnya huruf R. Kalau kamu ingin pandai, nah itu berarti huruf I lagi. Maka harus rajin belajar. Nah ya, itu bacaannya IR belakangnya ya. Harus begitu kalau kita membuat lagu syair pantun ya. Nah ini dinamakan rima. Jadi ABAB, jadi harus sama ya. IR. Nah ya. Nah kalau yang paling bawah, baris keempat itu, kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Nah, itu ladang, eng ya, belakangannya mandi, i. Kalau ada umur yang panjang, itu eng lagi, boleh kita berjumpa lagi. Nah, juga itu kan belakangnya eng sama i, ya, itu dinamakan rima yang tadi ya, ABAB. Itu ABAB adalah berupa itu simbol aja. Kita terserah mau bikin belakangnya apa, jadi harus sama. Kalimat pertama dan ketiga ya, baris pertama dan ketiga belakangnya harus sama. Kalimat kedua dan keempat harus sama juga ya, seperti ini contohnya. Ayo menyimak pementasan lagu Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir dapat dinyanyikan pada acara pertunjukan musik Betawi. Pertunjukan musik Betawi yang masih ada sampai saat ini adalah Gambang Kromong, musik Sambrah dan Tanjidor. Selain itu, lagu Kicir-Kicir juga dipentaskan di acara akhir tahun pelepasan kelas 6 atau acara perseni ya. Untuk dapat menyanyikan lagu Kicir-Kicir dengan baik kita perlu berlatih. Dalam pertunjukan lagu Kicir-Kicir dibawakan oleh seorang penyanyi yang disebut biduan. Lagu Kicir-Kicir adalah salah satu lagu yang banyak digemari penonton. Nah, ini ada beberapa gambar yang menunjukkan pertunjukan musik Betawi ya. D. Iringan musik lagu Kicir-Kicir. Lagu Kicir-Kicir dinyanyikan dengan gembira. Musik yang digunakan untuk mengiringi tergantung penyanyinya. Dapat menggunakan iringan musik atau sekedar tepuk tangan. Lagu Kicir-Kicir dapat dinyanyikan secara kelompok atau secara solo.
atau sendiri ya. Secara kelompok bisa dinyanyikan dalam kelompok kecil antara 3 sampai 5 orang atau kelompok besar di atas 10 orang. Hal yang harus diperhatikan dalam bernyanyi antara lain tinggi rendahnya nada, tempo, birama, ekspresi, serta vokal atau suara ya. Nah, sekarang kita berlatih. 1. Pahami teknik penulisan sebuah pantun. Yang tadi tuh ya, rimanya ABAB ya. Buatlah 1 bait pantun nasihat. Kalian bisa mencoba membuatnya. Nyanyikan pantun tersebut sesuai nada lagu Kicir-Kicir. Boleh kalian nyanyikan ya sesuai nadanya. Nah, bait santunnya atau itu kan yang sudah kamu buat tadi ya. Sairnya ya, iya sair pantunnya. 4. Mintalah tanggapan kepada teman sebangkumu dengan hasil karyamu. Menyanyikan lagu Kicir-Kicir. Sebelum bernyanyi kalian pasti mengetahui unsur lagu. Unsur lagu antara lain nada dasar lagu, birama, tempo, serta nada tertinggi dan terendah. Bernyanyilah sesuai aturan-aturan yang tepat. Jika kalian mengalami kesulitan dalam bernyanyi, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan secara berulang-ulang lagu Kicir-Kicir di atas secara bersama-sama. Tunjukkan salah satu temanmu untuk memimpin menyanyikan lagu tersebut. Tunjuk ya 1 orang pemimpinnya. Nah, ini ada catatan ini untuk guru ya. Juga baik kamu ketahui. Guru akan menilai suaramu. Jika nilaimu 4 berarti suaramu lantang, ucapan jelas, nada sesuai dengan not. Kalau nilaimu 3 berarti suaramu cukup, ucapan cukup, jelas, nada cukup sesuai. Kalau skormu cuma 2 ya suaranya kurang lantang, ucapannya kurang jelas, nada kurang sesuai. Kalau nilaimu skormu 1 berarti suaramu tidak terdengar jelas, ucapan tidak jelas, nada tidak sesuai. Jadi usahakan dapat nilai skor 4 ya untuk suara, demikian juga dengan ekspresi. Kalau kau menyanyikannya ekspresi gembira dan ceria sangat jelas terlihat, maka nilaimu adalah 4. Kalau ekspresimu cukup terlihat 3. Ekspresimu kurang terlihat ya 2. Ekspresi tidak terlihat sama sekali 1. Jangan sampai dapat skor 1 ya. Misalkan dapat skor 4. Nilai-nilai luhur dalam lirik lagu Kicir-Kicir di bagian ini. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lagu Kicir-Kicir adalah mencintai dan melestarikan budaya daerah agar tidak punah, rasa cinta tanah air, dan menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Menyanyikan lagu Kicir-Kicir berarti kita mencintai budaya daerah. Karena melalui kegiatan bernyanyi maka kita dapat memahami makna yang terkandung di dalamnya. Dengan memahami makna, maka tumbuh sikap menyukai dan akhirnya dapat menerima isi lagu untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Dengan mampu menyanyikan lagu daerah, maka kita sudah dapat berperan dalam melestarikan budaya daerah. Lagu daerah tidak akan punah jika para generasi mudanya mampu memahaminya. Lagu daerah lahir dari bumi Indonesia. Kekayaan budaya daerah merupakan salah satu aset negara. Oleh karena itu, dengan mengenal berbagai lagu daerah di Nusantara, maka akan menumbuhkan perasaan mencintai budaya sendiri. Ayo biasakan, bernyanyilah dengan sungguh-sungguh, karena kesungguhan akan memberikan hasil yang memuaskan. Cintailah lagu daerah, karena dengan menyanyikan lagu daerah, maka kita sudah berperan dalam rangka melestarikan budaya daerah. Refleksi. Apakah kalian sudah dapat menyanyikan lagu Kicir-Kicir? Insya Allah kalau kalian berlatih maka akan dapat menyanyikannya ya. Mengapa kita harus dapat menyanyikan lagu daerah? Sebagai bentuk kita cinta terhadap budaya kita ya. Cinta tanah air terhadap budaya kita dan ikut melestarikan budaya daerah. Rangkuman lagu Kicir-Kicir adalah lagu daerah berasal dari DKI Jakarta.
Lirik lagu Kicir-Kicir merupakan pantun terdiri dari 1 baris dan 2 baris merupakan sampiran, sedangkan baris 3 dan 4 merupakan isi. 3 lagu Kicir-Kicir berisi nasihat baik agar kita selalu berperilaku terpuji seperti rajin bekerja, giat bekerja, selalu gembira dan sebagainya. 4. Lagu Kicir-Kicir dapat ditampilkan pada acara pertunjukan musik Betawi, acara pelepasan kelas 6 atau acara porseni. 5. Iringan yang digunakan untuk menyanyikan lagu Kicir-Kicir adalah tepukan atau iringan musik. 6. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam lagu Kicir-Kicir adalah mencintai dan melestarikan budaya daerah, rasa cinta tanah air ya, dan menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Nah, ini juga ada gambar kru atau kelompok pemain musik ya. Ayo berlatih. Perhatikan gambar di bawah. Musik Gambang Kromong terdiri dari beberapa alat musik ya. Coba kamu sebutkan alat musik apa sajakah yang digunakan dalam musik Gambang Kromong. Ya, ini bisa ada kohyan, sukong, tekyan, gong, kempul, gong 6, ningnong, serta kecrek ya. Nah, ini sudah kita sebutkan bersama-sama. Ya, kalian bisa mencari kalau ada tambahan alat musik lainnya ya. Ayo menyimak waktu pertunjukan tari Kicir-Kicir. Tari Kicir-Kicir merupakan jenis tari kreasi. Maksudnya adalah tari yang dibuat dengan menggunakan gerak dasar tari Betawi. Adapun urutan geraknya boleh dikreasi. Tari ini dapat dipentaskan kapan saja, oleh siapa saja, dan di mana saja. Waktu yang tepat untuk pementasan tari Kicir-Kicir antara lain untuk acara pentas seni di sekolah, perpisahan kelas 6, pentas seni memperingati Hari Besar Nasional, dan sebagainya. Tari Kicir-Kicir biasanya dibawakan oleh penari perempuan. Jumlah penari tidak dibatasi. Boleh dibawakan oleh seorang penari atau penari tunggal, boleh juga dibawakan secara kelompok ya. Jadi tari Kicir-Kicir bisa dibawakan secara tunggal ya, maupun dibawakan secara kelompok. Ayo berlatih. Tarian daerah Betawi sangat banyak, baik yang berupa tari tunggal maupun tari kelompok. Tuliskan pada label di bawah ini nama-nama tarian daerah Betawi yang ditarikan secara tunggal atau berkelompok. Yuk kita isi sama-sama. Nah, tarian tunggal yaitu tari topeng, tari Kicir-Kicir. Tarian kelompok bisa berupa tari cokek, tari cirik kuning, tari lenggang nyai, Kicir-Kicir, tari japin Betawi ya. Nah, jadi kalian bisa cari yang tarian tunggal ini baru 2 ya. Kalian bisa cari yang 3-nya ya. Nah, tambahkan ini yang tarian kelompoknya sudah 5. D. Perlengkapan dan properti tari Kicir-Kicir. Pakaian penari Kicir-Kicir hampir sama dengan pakaian penari Betawi pada umumnya. Pakaian penari sering disebut dengan kostum. Adapun hiasnya disebut dengan aksesori. Aksesori digunakan terdiri dari 3 bagian, yaitu aksesori bagian kepala terdiri dari sanggul cepol, kembang goyang, tusuk konde, anting, hiasan rambut ya. Hiasan rambut dapat dikreasi menggunakan bunga ya. 2. Aksesori bagian bahu terdiri dari tetampan atau samir. Biasanya tetampan terlihat mewah karena disulam dengan benang warna emas. Nah, ini gambar di samping ada contohnya ya. Contoh properti pakaian menari ya, properti pakaian menari dan aksesorinya.
3. Aksesori bagian pinggul terdiri dari ikat pinggang atau pending dan selendang atau sampur ya. Pakaian dan aksesori penari kicir-kicir tidak baku, artinya dapat ditampilkan sesuai kreasi penari. Adapun warna pakaian penari umumnya memilih warna-warna kontras seperti warna merah, kuning, hijau, dan sebagainya. Ayo berlatih. 1. Buatlah kelompok antara 4-5 orang. Berlatihlah gerak dasar tari Betawi minimal 3 gerak dasar di nomor 2 ya. 3. Kemudian buatlah rancangan tari yang diiringi dengan lagu kicir-kicir. 4. Iringan boleh menggunakan nyanyian, tepukan, atau musik. 5. Tampilkan tarian kreasimu di depan kelas ya. Nah, jika kalian di rumah, kalian bisa mencobanya bersama keluarga kalian ya, kakak atau orang tua kalian. Untuk musiknya mungkin kalian bisa mengambil dari YouTube ya. Lagu tarian kicir-kicir ya. Ayo menyimak nilai-nilai luhur dalam tarian daerah. Nilai-nilai luhur yang terkandung dari tari kicir-kicir antara lain mencintai budaya daerah, melestarikan budaya agar tidak punah, memiliki rasa cinta tanah air, menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat istiadat dan memiliki berbagai kebudayaan yang beraneka ragam. Dengan mampu menari tari daerah, maka kita sudah dapat berperan dalam melestarikan budaya daerah. Karena pada hakikatnya budaya daerah merupakan khasanah budaya nasional. Ayo biasakan, cintailah budaya daerah, khususnya tari daerah. Karena dengan menguasai tari daerah, maka kalian sudah berperan aktif melestarikan budaya bangsa Indonesia. Refleksi, apakah kalian sudah menguasai gerak dasar tari Betawi? Ya, sedikit-sedikit ya, bertahap ya, dalam proses nanti akan hafal, akan menguasai ya. Apa manfaat yang kalian peroleh jika kalian mampu menguasai gerak dasar tari Betawi? Ya, kalian bisa mencipta atau mengkreasi tarian ke dalam tarian yang kalian buat ya, kalau kalian sudah menguasai gerak dasar, sehingga tarian yang kalian buat akan menjadi indah ya. Rangkuman. 1. Tari kicir-kicir merupakan tarian kreasi berasal dari DKI Jakarta. 2. Tari kicir-kicir menggunakan gerak dasar tari Betawi. Gerak tari Betawi antara lain kewer, selancar, gibang, cendol ijo, pakblang, dan sebagainya ya. 3. Musik pengiring tari kicir-kicir bisa menggunakan nyanyian, tepukan, atau musik. 4. Penari kicir-kicir memakai baju penari yang disebut kostum dan hiasan yang disebut aksesori. 5. Aksesori bagian kepala yang dipakai oleh penari kicir-kicir antara lain sanggul cepol, kembang goyang, tusuk konde, anting, dan hiasan rambut. 6. Aksesori bagian bahu yang dipakai oleh penari kicir-kicir adalah tetampan. 7. Aksesori bagian pinggul yang dipakai oleh penari kicir-kicir antara lain ikat pinggang atau pending dan selendang atau sampur ya. 8. Nilai-nilai luhur yang terkandung dari tari kicir-kicir antara lain dapat mencintai budaya daerah, melestarikan budaya agar tidak punah, memupuk rasa cinta tanah air, dan menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Nah, kita sekarang ke bagian evaluasi ya. Di nomor 1, tari kicir-kicir adalah tari kreasi daerah yang berasal dari A. Bogor, B. Jawa Barat, C. Bekasi, D. Betawi. Iya, yang bagian D ya, Betawi. Nomor 2, berdasarkan fungsinya, tari kicir-kicir termasuk jenis tari A. Pergaulan, B. Kreasi, C. Pemujaan, D. Hiburan.
Iya, kalian pintar, yaitu isinya B. Kreasi ya. 3. Gerakan mengayun dalam tari kicir-kicir disebut dengan gerak A. Kewer, B. Gibang, C. Selancar, dan D. Pakblang. Iya, selancar. Pintar kalian ya. Nomor 4, perhatikan gambar berikut. Gerakan yang sesuai gambar di atas adalah A. Ngibing, B. Selancar, C. Gibang, dan D. Kewer. Yang mana ya? Iya, gibang. Berikut ini adalah gerak dasar tari Betawi. A. Kewer, selancar, dan gibang. B. Selancar, godek, dan cendol ijo. C. Sembahan, mincit, dan kewer. D. Adek-adek, meber, dan pakblang. Yang mana isinya betul, kalian pintar yang A ya. Kita lanjut ya. Kita ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Jika generasi muda tidak dapat menari tarian daerah, maka yang terjadi adalah betul kalian ya. Maka lama-kelamaan tarian daerah akan musnah atau punah ya. 2. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk melestarikan lagu daerah yaitu ya, mempelajari lagu daerah dan mementaskannya di setiap kesempatan acara seni ya. Kita lanjut. Kegiatan menari dapat mengembangkan rasa mencintai budaya daerah, betul, rasa cinta tanah air, melestarikan budaya daerah agar tidak punah, dan menjadikan keragaman seni dalam persatuan. Nomor 4. Ekspresi kita saat menari kicir-kicir selalu ya, bergembira, penuh semangat, dan percaya diri. Nomor 5. Untuk menjadi penari yang handal, hal yang dapat dilakukan adalah ya, berlatih dengan sungguh-sungguh, tekun, sabar, dan tidak mudah putus asa ya. Kebagian. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1. Apa yang dimaksud dengan gerak dasar tari Betawi? Yaitu gerakan yang terdiri dari gerakan kepala, tangan, badan, dan kaki. Terdiri dari 1 gerakan kewer, gerakan selancar, gerakan gibang, gerakan cendol ijo, gerakan pakblang, gerakan napak tindak, dan gerakan nanjingan. Nomor 2, mengapa kita harus menguasai gerak dasar tari untuk membuat sebuah tarian? Agar tarian yang dibuatnya menjadi lebih sempurna dan lebih indah. Tuliskan salah satu gerak dasar Betawi serta penjelasannya. Ambil salah satu ya dari 7 itu. Nah, ini yaitu napak, rapat, nindak ya. Tuliskan salah satu gerak dasar Betawi dan penjelasannya. Gerakan napak nindak dimulai dengan sikap kaki kiri menapak biasa dan kaki kanan rapat jinjit. Arah sebaliknya dilakukan dengan saling bergantian. Nomor 4. Hal apa saja yang perlu dimiliki oleh seorang penari ketika sedang membawakan sebuah tarian? Yaitu kekompakan, ketetapan gerakan tari, dan rasa percaya diri. Ya, benar ya anak-anak semua. Kita harus kompak,
Ketetapan gerakan tariannya harus tepat dan rasa percaya diri ya. Nomor 5. Bagaimana caranya kalian dapat menjadi seorang penari yang baik? Jawabannya adalah betul. Bersungguh-sungguh dalam berlatih, tekun, sabar, dan tidak mudah putus asa.